Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hidup terasa semakin sulit, langkah terasa berat, dan rezeki seperti selalu seret meski sudah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga? Apakah Anda pernah bertanya dalam hati, ada apa sebenarnya dengan kehidupan ini? Mengapa usaha terasa tidak sebanding dengan hasil yang diterima? Bisa jadi tanpa kita sadari, penyebabnya bukan karena nasib, bukan pula karena orang lain, melainkan karena kebiasaan kecil yang terjadi setiap hari di rumah kita sendiri. Salah satunya adalah kebiasaan yang berlangsung di dapur. Tempat yang sering dianggap biasa, padahal di sanalah makanan diolah, energi keluarga dikumpulkan, dan keberkahan hidup seharusnya dimulai. Dapur bukan sekadar tempat memasak. Dapur adalah pusat kehidupan rumah tangga. Dari sanalah tubuh mendapatkan asupan, keluarga berkumpul, dan rutinitas harian dimulai. Jika dapur diperlakukan dengan sembarangan, maka tanpa sadar kita juga sedang memperlakukan rezeki dengan cara yang sama. Dalam video ini, kita akan membahas pantangan-pantangan kecil di dapur yang sering dianggap sepele, namun dampaknya bisa sangat besar bagi kehidupan. Pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita bercermin. Karena seringkali hidup menjadi sempit bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena kebiasaan kecil yang terus diulang setiap hari tanpa pernah diperbaiki. Simak pembahasan ini sampai akhir, karena bisa jadi salah satu pantangan ini masih sering terjadi di dapur Anda sendiri. Pantangan pertama, menyisakan makanan sampai busuk dan dibiarkan begitu saja. Menyisakan makanan hingga membusuk adalah kebiasaan yang sering dianggap biasa. Mungkin karena malas membereskan, mungkin karena merasa sayang tapi tidak juga dimanfaatkan. Akhirnya makanan dibiarkan menumpuk di kulkas atau di meja dapur sampai akhirnya terbuang. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini membawa pesan yang sangat kuat pada kehidupan kita. Makanan adalah rezeki yang sudah sampai ke tangan. Saat makanan dibiarkan busuk, berarti kita tidak menghargai apa yang sudah diberikan. Dalam banyak ajaran kehidupan, menyia-nyiakan makanan dianggap sebagai tanda ketidaksyukuran terhadap nikmat yang datang. Secara mental, orang yang terbiasa membiarkan makanan busuk seringkali juga menunda menyelesaikan hal-hal lain dalam hidup. Masalah kecil dibiarkan. Tugas ditunda. Kesempatan diabaikan. Lama-kelamaan semuanya menumpuk dan hidup terasa semakin berat. Rezeki yang datang pun terasa terhambat bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak dikelola dengan baik. Mulailah menghargai makanan dengan mengelola sisa secara bijak. Jika masih layak, olah kembali. Jika tidak dibutuhkan, bagikan. Dengan menghargai makanan, kita sedang melatih diri untuk menghargai rezeki. Pantangan kedua, memasak dengan emosi negatif dan hati yang tidak tenang. Banyak orang memasak sambil marah, cemas, atau penuh tekanan. Mungkin karena masalah pekerjaan, konflik keluarga, atau kelelahan mental. Tanpa sadar, emosi ini terbawa ke dalam proses memasak. Makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga membawa energi dari orang yang mengolahnya. Memasak dengan emosi negatif membuat makanan kehilangan nilai ketenangan. Dampaknya bukan hanya pada rasa, tetapi juga pada suasana rumah dan kondisi batin orang yang mengonsumsinya. Secara tidak langsung, memasak dengan hati yang kacau mencerminkan hidup yang dijalani tanpa kesadaran. Energi negatif yang terus diulang akan membuat kehidupan terasa stagnan. Rezeki terasa berat, bukan karena kurang usaha, tetapi karena hati tidak tenang saat menjalani prosesnya. Sebelum memasak, tenangkan diri. Tarik napas. Hadirkan niat baik. Niatkan memasak sebagai bentuk ibadah dan perhatian kepada keluarga. Saat hati tenang, dapur menjadi tempat yang membawa kedamaian dan keberkahan. Pantangan ketiga, membiarkan dapur kotor dan tidak terawat. Dapur yang kotor, penuh sisa makanan, peralatan berserakan, dan sampah menumpuk mencerminkan kekacauan yang lebih dalam. Ruang yang kotor menciptakan suasana tidak nyaman dan mengundang energi negatif. Dalam banyak pandangan kehidupan, kebersihan adalah pintu keberkahan. Rezeki mengalir lebih lancar di tempat yang bersih dan tertata. Dapur yang kotor bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada ketenangan batin dan keharmonisan keluarga. Orang yang terbiasa hidup di ruang kotor, seringkali juga terbiasa hidup tanpa keteraturan. Keuangan tidak rapi. Waktu tidak teratur. Tujuan hidup kabur.
Membersihkan dapur secara rutin adalah latihan disiplin yang sederhana namun berdampak besar. Pantangan keempat, membuang makanan dengan tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan. Membuang makanan sebelum benar-benar tidak layak adalah bentuk pemborosan. Kebiasaan ini melatih mental tidak menghargai apa yang sudah dimiliki. Saat kita mudah membuang makanan, kita juga cenderung mudah menghabiskan uang tanpa perhitungan. Hidup menjadi boros dan rezeki terasa cepat habis. Belajarlah menimbang sebelum membuang. Apakah masih bisa dimanfaatkan? Apakah masih bisa dibagikan? Menghargai makanan berarti menghargai proses dan usaha yang menyertainya. Dari tangan yang menanam, mengolah, hingga memasak. Saat kita mulai berhati-hati dalam hal kecil, hidup pun mulai belajar mempercayai kita dalam hal yang lebih besar. Pantangan kelima, membiarkan peralatan dapur rusak tetap digunakan. Panci penyok, wajan mengelupas, pisau tumpul, atau kompor bermasalah seringkali tetap dipakai dengan alasan masih bisa digunakan. Padahal peralatan dapur adalah alat utama dalam mengolah makanan dan rezeki. Menggunakan peralatan rusak melatih mental menerima kondisi yang tidak layak. Tanpa sadar, seseorang terbiasa menoleransi ketidaknyamanan. Kebiasaan ini kemudian merembet ke kehidupan lain. Pekerjaan yang tidak sehat tetap dijalani. Hubungan yang menyakitkan dibiarkan. Semua diterima dengan alasan masih bisa bertahan. Padahal hidup bukan sekadar bertahan, tetapi berkembang. Mengganti atau memperbaiki peralatan dapur yang rusak adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan rezeki. Saat kita berani memperbaiki yang tidak layak, hidup pun perlahan bergerak menuju kondisi yang lebih baik. Pantangan keenam, menumpuk barang tidak terpakai di dapur. Dapur sering dijadikan tempat penyimpanan barang-barang yang sebenarnya sudah tidak digunakan. Peralatan lama, wadah kosong, botol bekas, dan barang rusak dibiarkan menumpuk tanpa kejelasan. Penumpukan barang menciptakan kesan sesak dan membebani pikiran. Secara psikologis, ruang penuh barang membuat otak sulit fokus dan mudah lelah. Hal ini mencerminkan kehidupan yang penuh beban emosional dan keputusan yang tertunda. Orang yang sulit membuang barang tidak terpakai seringkali juga sulit melepaskan masa lalu. Kenangan disimpan. Kesalahan diingat terus. Kesempatan baru diabaikan. Padahal hidup hanya bisa bergerak maju jika kita berani melepaskan yang sudah tidak memberi manfaat. Membersihkan dapur dari barang tidak terpakai adalah latihan melepaskan beban. Saat ruang menjadi lega, pikiran pun terasa ringan. Dan seringkali, kelapangan ruang membawa kelapangan dalam hidup. Pantangan ketujuh, memasak dan menyimpan makanan tanpa kebersihan yang cukup. Talenan tidak dicuci dengan benar. Lap dapur kotor digunakan berulang. Wadah makanan tidak ditutup rapat. Kebiasaan ini sering terjadi karena terburu-buru atau merasa sudah cukup bersih. Kebersihan yang diabaikan berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan keluarga. Namun lebih dari itu, kebiasaan ini melatih mental asal-asalan. Hidup dijalani sekadar selesai, bukan dengan kualitas. Orang yang terbiasa asal-asalan sering merasa hasil hidupnya juga asal jadi. Usaha dilakukan setengah hati. Doa dipanjatkan tanpa keyakinan. Tidak heran jika hasilnya pun terasa tidak maksimal. Menjaga kebersihan dapur adalah bentuk tanggung jawab. Ini melatih kesadaran bahwa setiap proses membutuhkan perhatian. Saat kita serius pada hal kecil, hidup pun merespons dengan hasil yang lebih baik. Pantangan ke-8, dapur selalu gelap, pengap, dan jarang mendapat cahaya. Banyak dapur dibiarkan tanpa ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Lampu redup tidak diganti. Jendela jarang dibuka. Udara terasa lembab dan berat. Ruang yang gelap dan pengap mempengaruhi suasana hati. Orang menjadi mudah lelah, malas, dan tidak bersemangat. Tanpa sadar, dapur yang suram menciptakan suasana hidup yang ikut suram. Cahaya dan udara segar membawa energi kehidupan. Saat dapur terang dan sirkulasi udara baik, aktivitas terasa lebih ringan. Memperbaiki pencahayaan dapur adalah langkah kecil yang membawa dampak besar pada semangat dan ketenangan batin. Ketika ruang tempat mengolah makanan terasa hidup, keluarga pun merasakan energi yang lebih positif dalam keseharian. Pantangan ke-9, memasak dan mengolah makanan dengan tergesa-gesa tanpa kesabaran. Banyak orang masuk dapur dengan pikiran terburu-buru. Semua ingin cepat selesai. Api dibesarkan.
Bahan dicampur asal. Yang penting makan, urusan rasa dan kualitas menjadi nomor sekian. Kebiasaan tergesa-gesa ini tidak hanya merusak hasil masakan, tetapi juga melatih pola hidup yang sama. Hidup dijalani dengan terburu-buru. Keputusan diambil tanpa pertimbangan matang. Kesalahan kecil sering terjadi karena kurang sabar dalam proses. Orang yang tidak sabar di dapur seringkali juga tidak sabar dalam mengejar hasil hidup. Ingin cepat sukses. Ingin cepat kaya. Ingin hasil besar tanpa mau melalui proses yang rapi dan terukur. Akibatnya, banyak peluang rusak sebelum benar-benar matang. Padahal semua hal baik membutuhkan waktu. Makanan yang dimasak dengan sabar menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Begitu juga hidup. Proses yang dijalani dengan tenang menghasilkan hasil yang lebih berkah. Dapur mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci kualitas. Saat kita belajar menurunkan tempo di dapur, kita sedang melatih diri untuk lebih sabar menghadapi kehidupan. Dan seringkali, rezeki justru datang ketika kita berhenti tergesa-gesa dan mulai menikmati proses. Pantangan ke-10, berbicara kasar, mengeluh, dan meluapkan emosi negatif di dapur. Dapur sering menjadi tempat melampiaskan emosi. Mengomel sendiri. Mengeluh tentang hidup. Menggerutu soal rezeki. Semua dilakukan sambil memasak atau membereskan peralatan. Ucapan yang sering diulang, meski hanya didengar diri sendiri, membentuk pola pikir. Kata-kata negatif menanamkan keyakinan bahwa hidup ini berat, rezeki sulit, dan usaha selalu kurang. Tanpa sadar, seseorang sedang memprogram pikirannya sendiri. Dapur yang seharusnya menjadi tempat mengolah sumber energi keluarga justru dipenuhi energi keluhan. Makanan yang dimasak dalam suasana seperti ini membawa aura yang berat. Rumah terasa tidak hangat. Hubungan keluarga mudah tegang. Orang yang terbiasa mengeluh sering merasa hidupnya tidak pernah cukup. Berapapun yang didapat selalu terasa kurang. Ini bukan soal jumlah rezeki, tetapi soal cara memandangnya. Keluhan menutup rasa syukur dan mempersempit pandangan. Mengganti keluhan dengan kesadaran adalah langkah penting. Jika lelah, berhenti sejenak. Tarik napas. Hadirkan niat baik. Saat dapur diisi dengan ucapan yang lebih tenang, hidup pun perlahan ikut menenangkan diri. Pantangan ke-11, tidak menjaga keteraturan dan kebiasaan rapi di dapur. Peralatan diletakkan sembarangan. Bahan makanan tidak tersusun. Meja dapur penuh barang. Setelah memasak, semuanya dibiarkan menumpuk. Keteraturan bukan soal estetika semata, tetapi soal pola pikir. Dapur yang berantakan mencerminkan pikiran yang penuh dan tidak terstruktur. Dalam kondisi seperti ini, seseorang mudah lupa, sulit fokus, dan cepat lelah. Kebiasaan tidak rapi di dapur sering terbawa ke urusan lain. Keuangan tidak dicatat. Jadwal tidak diatur. Target hidup tidak jelas. Akhirnya hidup terasa sibuk, tetapi tidak pernah benar-benar produktif. Merapikan dapur setelah digunakan adalah latihan disiplin yang sederhana. Ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas perlu ditutup dengan tanggung jawab. Saat dapur kembali rapi, pikiran pun terasa lebih ringan. Keteraturan kecil yang dilakukan setiap hari akan membentuk karakter yang kuat. Dari karakter inilah keputusan yang lebih baik lahir. Dan dari keputusan yang lebih baik, rezeki seringkali menemukan jalannya sendiri. Pantangan ke-12, menganggap dapur tidak penting karena hanya tempat belakang rumah. Banyak orang merawat ruang tamu dengan sangat rapi karena sering dilihat orang lain. Kamar tidur diperhatikan karena tempat beristirahat. Namun dapur, karena letaknya tersembunyi, sering dibiarkan apa adanya. Pola pikir ini berbahaya tanpa disadari. Mengabaikan ruang yang tidak terlihat melatih mental cukup terlihat baik di luar. Padahal kualitas hidup seseorang ditentukan oleh apa yang ia lakukan saat tidak ada yang melihat. Saat tidak ada pujian. Saat tidak ada penilaian. Dapur adalah tempat paling jujur dalam rumah. Dari sanalah makanan diolah. Dari sanalah energi keluarga dikumpulkan. Jika dapur diperlakukan sembarangan, maka rezeki pun diperlakukan tanpa kesungguhan. Orang yang mengabaikan dapur seringkali juga mengabaikan detail kecil dalam hidup. Pengeluaran kecil tidak dicatat. Janji kecil tidak ditepati. Kebiasaan kecil dibiarkan. Lama-kelamaan, semua ini menumpuk dan menciptakan kehidupan yang terasa berat. Merawat dapur meski tidak dilihat orang lain
adalah latihan kejujuran dan tanggung jawab. Ini menanamkan kesadaran bahwa hidup bukan soal pencitraan, tetapi soal konsistensi. Saat seseorang serius pada hal yang tersembunyi, seringkali hidup membalasnya dengan kemudahan yang juga datang tanpa banyak terlihat. Pantangan ke-13, tidak pernah mengevaluasi kebiasaan di dapur dan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menjalani rutinitas yang sama bertahun-tahun tanpa pernah bertanya, apakah cara ini masih baik. Masuk dapur dengan pola yang sama. Memasak dengan kebiasaan yang sama. Membereskan dengan cara yang sama. Tidak ada evaluasi. Tidak ada perbaikan. Hidup berjalan seperti mesin. Terus bergerak, tapi tidak tahu kemana arahnya. Dalam kondisi ini, seseorang mudah lelah dan merasa hidupnya berat tanpa tahu penyebab pastinya. Dapur menjadi cermin kebiasaan yang berulang tanpa kesadaran. Jika dapur selalu kotor, berantakan, dan tidak terurus, bisa jadi hidup pun sedang berjalan dengan pola yang sama. Bukan karena tidak mampu berubah, tetapi karena tidak pernah berhenti untuk menyadari. Evaluasi adalah pintu perubahan. Dengan melihat kembali kebiasaan kecil di dapur, kita belajar mengenali pola besar dalam hidup. Dari kebiasaan menunda, asal-asalan, dan tidak disiplin, kita bisa memahami mengapa hasil hidup terasa tidak maksimal. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari kesadaran kecil. Dari keputusan sederhana untuk memperbaiki kebiasaan harian. Saat evaluasi menjadi kebiasaan, hidup tidak lagi berjalan di tempat. Perlahan, arah mulai jelas dan langkah terasa lebih ringan. Pantangan ke-14, memasuki dapur dan mengolah makanan tanpa kesadaran dan tanpa niat. Ini adalah pantangan yang paling sering terjadi dan paling jarang disadari. Banyak orang masuk dapur hanya karena rutinitas. Tubuh bergerak, tetapi pikiran melayang kemana-mana. Memasak dilakukan sambil melamun. Membereskan sambil mengeluh. Tidak ada kehadiran penuh. Tidak ada niat. Tidak ada rasa syukur. Padahal dapur adalah tempat di mana rezeki diolah sebelum masuk ke tubuh dan keluarga. Saat seseorang melakukan sesuatu tanpa kesadaran, hidup pun dijalani tanpa arah. Semua terasa melelahkan, tetapi tidak bermakna. Usaha dilakukan, tetapi tidak terasa berkah. Rezeki dicari, tetapi tidak pernah terasa cukup. Menghadirkan kesadaran di dapur adalah latihan kehadiran dalam hidup. Saat menyiapkan bahan makanan, sadari bahwa ini adalah nikmat. Saat memasak, niatkan sebagai bentuk ibadah dan perhatian kepada keluarga. Saat membereskan, niatkan sebagai latihan tanggung jawab. Hal-hal kecil seperti ini melatih rasa syukur dan ketenangan batin. Dan seringkali, rezeki terasa lebih lapang bukan karena jumlahnya bertambah, tetapi karena hati menjadi lebih tenang dalam menerimanya. Sahabat, dari 14 pantangan di dapur yang kita bahas, satu pelajaran penting bisa kita ambil. Hidup jarang menjadi sempit karena satu kesalahan besar. Ia menjadi sempit karena kebiasaan kecil yang terus diulang dan tidak pernah diperbaiki. Dapur hanyalah contoh. Namun dari ruang kecil itulah kita belajar bagaimana kita memperlakukan rezeki. Apakah kita menghargainya atau menyia-nyiakannya? Apakah kita menjalaninya dengan sadar atau sekadar menggugurkan rutinitas? Jika hari ini Anda merasa hidup terasa berat, usaha seperti tidak pernah cukup, dan rezeki terasa tertahan, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Jangan langsung menyalahkan orang lain. Cobalah melihat kembali kebiasaan harian Anda. Mulailah dari ruang paling sederhana di rumah. Dari dapur. Karena seringkali, saat kita merapikan yang kecil, hidup mulai membuka jalan untuk yang besar. Jika video ini membuat Anda merasa diingatkan, tersentuh, atau merasa terkena, tekan tombol like sebagai tanda kesiapan untuk berubah. Subscribe channel ini agar Anda tidak tertinggal konten reflektif lainnya yang membahas kebiasaan tersembunyi, pola hidup, dan cara membuka jalan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagikan video ini kepada orang terdekat Anda, karena bisa jadi satu kesadaran kecil hari ini menjadi awal perubahan besar bagi mereka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah melapangkan rezeki Anda, menenangkan langkah Anda, dan memudahkan setiap urusan kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.